Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ustaz Nur Hidayatullah MH, yang saya hormati para jamaah sesudah salat maghrib dan para santri tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah ini kita masih dijumpakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian malam ini dengan keadaan sehat walafiat. Kajian malam ini yaitu tentang kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah, dengan mengusung sebuah tema menjamak sholat. Yaitu bagi jamaah yang hadir, apabila nanti ingin bertanya silakan saja ke narasumber kita. Dan bagi para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais, yaitu di 0821 336 70.000. Untuk itu, untuk mengawali kajian malam ini, mari kita terlebih dahulu buka dengan bacaan umum kitab Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakatus suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami silakan kepada Ustaz Nur Hidayah MH untuk menyampaikan materi kajian malam ini. Semoga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MAJT TV, pendengar setia Radio Dais dan para santri pesantren tahfidz Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama melakukan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan zikir bersama, dan juga insya Allah saya akan menyampaikan tentang bab al-jam'u bainas sholataini. Jadi terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf daripada guru kita Kiai Haji Muhyiddin MAG. Beliau berhalangan hadir karena pada saat ini posisi beliau sedang berada di Turki, seperti itu, di luar negeri ya, di Turki. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita semua bisa juga menginjakan kaki ke sana ya, ke negara-negara yang lain, dan itu musafir ya, musafir, dan itu pasti para guru kita yang berangkat ya, mereka juga memanfaatkan atau mengambil rukhsah yang Allah berikan dengan mengqashar dan menjamak sholat. Saya mohon maaf, saya mencari kitab Taqriratus Sajidah yang saya miliki di rumah tidak ketemu ya, mungkin terpendam di bagian rak buku yang mana, tapi saya punya terjemahnya ya, punya terjemahnya. Nah, terjemahnya ini diterjemahkan daripada pesantren Lirboyo. Isinya tidak mengubah apa yang ada di dalamnya, hanya beda bahasa saja. Ilmunya insya Allah sama. Nah, jadi yang bawa kitabnya ada berapa orang? Satu orang. Kamu maju, yakin? Maju. Jadi kamu baca, nanti saya langsung menjelaskan.
baca al-jam'u baina sholataini ya, jam. Baca. Cukup. Bab tentang al-jam'u baina sholataini. Kalau secara bahasa al-jam'u itu artinya menggabungkan antara dua sholat. Maksudnya seperti apa? Zuhur dengan asar yang digabungkan itu bukan zat sholatnya, tapi yang digabungkan hanyalah waktunya saja. Jadi zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tidak bisa langsung dijadikan 8 rakaat ya. Langsung tidak bisa. Karena yang dikehendaki bukan menggabung zatnya, tapi yang digabungkan adalah waktunya. Bisakah kita sholat menggabungkan 2 sholat? Menggabungkan 2 sholat menjadi 1 sholat bisa atau tidak? Nah, bisa saja. Di mana bisanya? Itu letaknya pada niat nantinya. Semisal kita mau sholat qobliyah sekaligus sholat tahiyatul masjid, maka sholat qobliyah dan tahiyatul masjid kita itu cukup dengan kita mengerjakan 2 rakaat sholat. Jadi yang digabungkan ini apanya? Sholatnya. Nah, menggabungkan sholat itu di dalam niatnya. Nah, adapun bab fikih dalam pasal menjamak ya, menjamak sholat atau sholat jamak itu ada beberapa perkara yang sebab-sebab memperbolehkan kita untuk melakukan menjamak sholat. Yang pertama tadi itu bahasa Arabnya apa? As-safaru bisa babi safar. Nah betul, as-safar ya, sebab bepergian, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Jamak takdim itu dikerjakan di awal, jamak takhir dikerjakan di akhir atau di waktu sholat yang kedua. Nanti penjelasannya bagaimana kita akan lanjutkan. Nah itu sebab bepergian. Nah dalam sebab bepergian safar, kita diperbolehkan menjamak dan mengqashar salat dalam keadaan safar. Ada ulama berbeda pendapat, para ulama tafsir ada yang mengatakan kenapa kita itu diperbolehkan ya menjamak dan mengqashar, itu yang pertama karena sebab safar. Ada juga yang mengatakan bukan karena safarnya, tapi karena masyaqqah yang ada di dalam safar tersebut. Jadi masyaqqah itu kesulitan. Jadi dalam hadis Nabi disebutkan as-safaru qit'atu minal adab. Jadi perjalanan itu merupakan bagian daripada azab. Maksudnya bagian daripada sesuatu yang tidak mengenakan. Begitu kita bepergian, keluarga ditinggalkan, kemudian apalagi mau BAB, kencing dan lain sebagainya, itu terasa sulit ya. Nah, maka itu diperbolehkan. Ada masyaqqahnya di sana. Tapi di dalam Al-Qur'an itu jelas redaksinya itu karena safar. Maka bagi orang yang karena safar, Jakarta Semarang itu boleh dia qashar dan menjamak. Tapi bagi orang yang mengatakan sholat itu bisa dijamak dan diqashar bukan karena sebab bepergiannya, tapi karena sebab masyaqqahnya, maka dia menyimpulkan kalau hanya Jakarta Semarang saja itu masih belum dikatakan masyaqqah, meskipun jaraknya berapa ratus kilometer jauh. Kenapa? Karena hanya duduk manis, duduk di pesawat, tiba-tiba sampai di Jakarta. Apakah ada masyaqqahnya? Kesulitannya ada tidak? Tidak ada. Nah, maka dia menyimpulkan kalau begitu Semarang Jakarta itu tidak ada jamak dan qashar. Ini bagi orang yang berpegang pada pendapat bahwa sebabnya itu karena masyaqqah. Tapi jumhur ulama mengatakan yang diperbolehkan itu, yang dimaksud ini adalah karena sebab safar, perjalanan. Baik perjalanan itu menyenangkan atau menyusahkan, baik dia itu melakukan perjalanan darat
laut ataupun udara. Nah, ini sebab safar. Kemudian sebab seseorang itu boleh menjamak sholat itu dikarenakan hujan. Dan itu hanya diperbolehkan jamak takdim saja. Hujan yang seperti apa nanti ada dijelaskan. Jadi hujan itu di sini dijelaskan hanya boleh jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Artinya semisal jamak takhir, kita hujannya lebat, posisi kita di rumah, tidak ke masjid. Kemudian kita berkesimpulan nanti saya sholat saja. Sholat maghrib dan isya nanti dikerjakan di waktu isya. Kenapa? Karena sedang hujan. Nah, itu tidak bisa. Karena yang diperbolehkan adalah jamak takdim. Jamak takdim itu manakala masuk sudah awal waktu dan dikerjakan di awal waktu. Kemudian sebab yang ketiga adalah sebab sakit. Sebab sakit, baik jamak takdim atau jamak takhir. Nah, sakit yang seperti apa? Tentunya bukan semisal sakit tangan. Ini sakit yang mengakibatkan seseorang itu yang semisal dia itu tidak bisa berdiri, maka diperkenankan untuk duduk. Nah, kira-kira seperti itu sakitnya. Ya, sakit yang agak bukan yang ringan, yang agak lumayan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya dibaca masail. Masailu fil jam'i. Al-awwal, ayyuhuma afdalu al-jam'u am tarkuhu? Al-afdalu tarkul jam'i khurujan min khilafi man lam yujizil jam'a kal imam Abi Hanifah illa fi arba'i halatin fal jam'u afdalu wa hiya al-awwal fil hajj fi yawmi Arafah fayajma'u dhuhra ma'al 'ashri taqdiman وفي مزدلفة فيجمع المغرب مع العشاء تأخيرا. والثاني ولمن شك في دليل جواز الجمع. والثالث ولمن وجد في نفسه كراهية الجمع. والرابع وإذا كان ممن يقتدى به في حضرة الناس. Jadi ada pertanyaan tadi. Pertanyaannya, ayyuhuma afdal al-jam'u am tarkuhu? Mana yang lebih utama, kita menjamak sholat atau tanpa menjamak? Ya, itu pertanyaan. Manakah yang lebih utama, menjamak sholat atau tidak? Jawabannya adalah yang lebih utama adalah tidak melakukan jamak, karena menghindari perselisihan ulama yang tidak memperbolehkan jamak seperti Imam Abu Hanifah. Nah, kecuali dalam 4 keadaan. Dalam 4 keadaan, maka sebaiknya yang afdol itu adalah melakukan jamak. Yang pertama, afdol kita melakukan jamak saat haji di hari Arafah. Pada haji di saat hari Arafah, nah itu disunahkan kita menjamak zuhur dengan asar. Berarti jamak takdim, ya, jamak takdim. Dan di Muzdalifah dengan melakukan jamak takhir, maghrib dan isya. Itu yang pertama. Jadi di haji, ya, pada saat haji. Kemudian yang kedua, waliman syakka fi dalili jawazil jam'i. Bagi orang yang masih meragukan tentang kebolehannya jamak. Jamak itu dalilnya jelas daripada Nabi dan itu hukumnya boleh, tapi dia ragu. Maka sebaiknya dia mengikuti yang membolehkan jamak supaya hilang keraguannya, ya. Nah, jadi kalau dia ragu-ragu, maka bagi dia yang utama adalah jamak. Kemudian yang ketiga, waliman wajada fi nafsihi karahiyatul jamak. Bagi orang yang di hatinya tersimpan rasa tidak suka untuk menjamak, dia tidak suka menjamak. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka sebaiknya dia ikut menjamak sholat. Kemudian yang keempat, wa idza kana mimman yuqtada bihi fi hadratin nas. Kalau seseorang ini merupakan seorang panutan, dia seorang panutan, orang tahu ya, orang lain tahu kalau dia ini sedang melakukan safar. Nah, maka sebaiknya
dan dia orang yang menjadi panutan, dia sebaiknya untuk melakukan jamak, untuk mengambil rukhsah, ya, karena dia menjadi panutan. Nah, jadi memang panutan ini ada hukum tersendiri. Bahkan dalam berkaitan dosa seorang panutan itu lebih besar dosanya ketimbang orang yang biasa-biasa saja. Jadi semisal ada Ustadz Irfan, dia panutan di kampungnya, kemudian makan berdiri. Jadi makan berdiri itu sebenarnya bagi kalangan pesantren mungkin bisa dikatakan aib seperti itu. Karena rata-rata orang makan itu pakai tangan kanan dan duduk. Kemudian ini makannya berdiri pakai tangan kiri, ya. Dilakukan oleh seorang tokoh. Jadi aibnya itu kalau bagi orang biasa saja. Tapi bagi orang yang terpandang itu akan menjadi sorotan dan tidak baik. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, baca lagi. Wa in kana musafiran. مسائل الثانية إذا كان مسافرا فأيهما أفضل جمع التقديم أم جمع التأخير فيه تفصيل الأول إذا كان سائرا في وقت الأولى ونازلا في وقت الثانية فجمع التأخير أفضل بالاتفاق والثاني إذا كان نازلا في وقت الأولى وسائرا في وقت الثانية فجمع التقديم أفضل بالاتفاق والثالث إذا كان نازلا في وقتهما أو سائرا في وقتهما ففيه خلاف عند ابن حجر جمع التقديم أفضل لأن فيه براءة للذمة وعند الرملي جمع التأخير أفضل لأن وقت الثانية وقت للأولى. Jadi ini pertanyaan lagi. Pertanyaannya, kalau semisal orang itu musafir, maka yang lebih utama mana bagi dia? Apakah lebih utama jamak takdim ataukah yang lebih utama adalah jamak takhir? Ya. Idza kana musafiran fa ayyuhuma afdal. Musafir bagusnya jamak takdim atau jamak takhir. Maka ketentuannya, jika orang ini di waktu yang pertama melakukan perjalanan, maksud waktu pertama adalah semisal zuhur dengan asar, maka waktu pertamanya adalah zuhur. Di waktu zuhur seseorang melakukan perjalanan dan berhenti pada saat waktu asar, ya. Maka ulama sepakat yang lebih utama adalah jamak takhir, ya. Contoh azan zuhur, kebetulan teman kita ngajak pulang, sudah ditunggu oleh bis, semisal ke Wonosobo atau Purwakarta atau daerah-daerah yang jauh. Azan zuhur sudah di MAJT, kita belum sholat. Nah, maka dalam kondisi seperti ini afdolnya adalah jamak takhir. Pada saat dia perjalanan, ya, pada saat di perjalanan dia sudah masuk waktu yang pertama, waktu zuhur. Berhentinya kapan? Nanti kira-kira asar atau setelah asar jam 4 atau jam 5. Nah, disitulah dia nanti mengerjakan jamak takhir. Itu yang afdol. Jadi dalam kondisi seperti ini afdolnya jamak takhir. Salat zuhur dan asarnya dikerjakan pada saat nanti asar di luar kota atau di Wonosobo tadi. Nah, kemudian semisal dia sudah berada di perjalanan, orang melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Semarang. Di Surabaya pagi, ya, dari Surabaya pagi. Kemudian azan zuhur itu masuk waktu di Semarang. Kalau tadi kasusnya itu santri MAJT mau pulang. Nah, kalau sekarang kasusnya itu orang yang dari Surabaya mau ke Jakarta, tapi kemudian masuk kota Semarang tiba-tiba azan zuhur. Nah, maka lebih bagus jamak takdim atau jamak takhir. Jadi kata ulama di sini ada dua pendapat. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lebih utama adalah jamak takdim.
Jadi begitu sampai azan ya sudah kerjakan di Semarang. Alasannya karena segera terbebas daripada tanggungan. Kemudian menurut Imam Romli yang lebih utama adalah jamak takhir. Karena waktu sholat kedua juga merupakan waktu sholat bagi yang pertama. Nah, ala kulli hal, kalau saya sendiri itu lebih nyaman dalam hal ini mengikuti pendapat Imam Ibnu Hajar. Ya. Supaya apa? Supaya sudah plong, sudah dikerjakan. Tiba-tiba kita meninggal semisal, kita meninggal. Nah, itu yang membedakan. Yang membedakan di mana nanti? Semisal orang ini dia tadi musafir dari MAJT mau ke Wonosobo. Kalau dia berniat saya nanti jamak takhir mengerjakan zuhur dan asar ini di Wonosobo pada saat waktu sholat asar di sana, saya mengerjakan sholat. Di tengah jalan dia meninggal, dia punya hutang sholat tidak? Berdosa tidak? Pertanyaannya, dia berdosa tidak? Tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena dia berniat mau mengerjakan sudah. Ya. Atau sudah sampai waktunya, sudah sampai waktu habis, waktu zuhurnya habis, ya. Waktu zuhur habis. Nah. Tapi dia tidak berniat, maka dia berdosa, dianggap meninggalkan sholat zuhur. Yang membedakan apa? Niatnya. Nah, niat itu letaknya di hati, bisa diucapkan, bisa juga tidak diucapkan. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, afdolnya diucapkan, sunnah hukumnya. Jamak takdim, sholat zuhur jamak takdim. Niatnya apa? Usolli fardu zuhri jamak takdimi ma'al asri, gitu ya. Ada ma'al asri. Usolli fardu zuhri jamak takdimi ma'al asri. Bisa juga majmu'an ilaihil asr. Usolli fardu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asr. Kemudian setelah itu kita sholat asar. Apa niatnya? Usolli fardu asri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi zuhri. Nah, jadi redaksinya adalah majmu'an bizuhri. Jadi kalau yang tadi usolli fardu zuhri majmu'an ilaihil asr, kalau yang asarnya usolli fardu asri majmu'an bizuhri. Ini kalau orang yang tidak bisa bahasa Arab bingung. Nah, solusinya bagaimana? Intinya niatkan di hati. Saya mau melaksanakan sholat, ya. Zuhurnya itu nanti di akhir atau asarnya nanti dimajukan. Intinya niat, ya, yang membedakan niat. Jadi redaksi itu bisa beda-beda. Yang penting niatnya. Justru kalau redaksinya zuhur, ternyata niatnya maghrib, tidak sah, ya. Tidak sah. Karena yang diambil ibrah itu adalah niat yang ada di dalam hati. Oke, langsung saja nih. Syarat jamak takdim ada 7. Jadi jamak takdim syaratnya ada 7. Yang pertama adalah memulai jamak dengan sholat yang pertama, yaitu tertib dengan melaksanakan zuhur atau maghrib terlebih dahulu. Jadi kalau jamak takdim, maka yang didahulukan adalah yang pertama, ya, waktu sholat yang pertama, zuhur dulu baru asar. Kalau semisal jamaknya itu maghrib dan isya, maghrib dulu baru isya. Nah, berbeda nanti dengan jamak takhir, ya, berbeda dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir, yang mana yang diutamakan? Yang dahulu? Disunahkan tertib. Ada pendapat yang mengatakan yang afdal adalah mengerjakan kapan kita sholat. Kita ini sholat di waktu zuhur atau di waktu asar. Kalau sholatnya di waktu asar, jamak takhir, maka asar dulu baru. Nah, itu. Jadi ini diharuskan tertib, menjadi syarat, ya. Tertib itu menjadi syarat.
Kemudian yang kedua syaratnya adalah niat jamak saat sholat yang pertama, yaitu niat jamak takdim saat melaksanakan sholat yang pertama meskipun saat salam. Jadi niat jamaknya itu ada di dalam zat sholat tersebut, ya, di dalam sholat. Bisa sebelumnya, bisa niat jamak takdim itu sebelumnya, sebelum kita takbir niat terlebih dahulu, itu boleh. Atau begitu takbir kita lupa niat jamak, pada saat takbir tadi itu kita berniatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, tidak ada terbesit dalam hati untuk jamak. Nah, itu masih diperbolehkan untuk menjamak sampai nanti saat salam. Oh, ternyata tadi saat takbir saya tidak niat jamak. Pas tahiyat baru dia berniat, maka boleh nanti setelah itu menjamak. Ya, sehingga niat boleh dilakukan di tengah-tengah sholat yang pertama. Ya, sholat yang pertama maksudnya zuhur ataupun maghrib. Tidak disyaratkan harus dilakukan saat takbiratul ihram saja, namun yang utama adalah dilakukan juga pada saat takbiratul ihram. Itu terkait tentang afdal. Ya, afdalnya pada saat takbiratul ihram juga niat. Kemudian syarat yang ketiga, waktu sholat yang pertama itu belum habis. Ini yang namanya jamak takdim, artinya sholatnya di waktu sholat yang pertama, zuhur ataupun maghrib. Waktu sholatnya sampai sebelum waktu pertama itu habis. Maka tidak diperbolehkan melaksanakan jamak takdim kecuali kedua sholat yang dijamak bisa dilaksanakan sebelum waktu sholat yang pertama habis, ya. Jadi waktunya semisal tinggal 10 menit lagi, 10 menit lagi masuk waktu asar. Apakah boleh jamak takdim? Boleh, karena masih ada waktu. Ya, selama masih ada waktu. Nah, kalau semisal kira-kira tidak sempat lagi, maka niatkan saja sudah jamak takhir seperti itu. Kemudian syarat yang keempat, terus-menerus di antara kedua sholat, yaitu tidak ada pemisah secara lama. Jadi begitu selesai sholat zuhur yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah. Jadi salam itu memang sunnahnya tidak menoleh dulu. Jadi salam itu sunnahnya wajah ini ke depan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi tanpa wabarakatuh. Nah, begitu semisal selesai salam, ya, begitu selesai salam, itu sholat asar ini langsung dikerjakan. Tidak boleh aku mau ngopi dulu. Nah, tidak bisa menjadi jamak seperti itu. Ya, karena menjadi syarat jamak takdim itu harus yang namanya terus menerus, ada muwalat di sana. Dan lamanya seperti apa? Sekitar pelaksanaan waktu melakukan 2 rakaat. Jadi jeda antara rakaat antara sholat zuhur dengan sholat asar itu sekira-kira waktu 2 rakaat. Jadi semisal wudu, nah itu masih dimungkinkan, ya, masih dimungkinkan, masih dikatakan bisa untuk menjamak karena wudu waktunya sebentar seperti itu, tidak sampai 2 rakaat. Tapi kalau sudah ngopi, ngeteh, nah ini tidak bisa lagi menjamak sholatnya. Berarti sholat yang kedua dikerjakan nanti pada saat waktunya datang. Syarat yang kelima adalah mempunyai dugaan bahwa sholat yang pertama itu sah. Maka tidak diperbolehkan jamak takdim jika sholat yang pertamanya itu tidak sah. Tidak sah seperti apa? Contoh, kita bermakmum, kita ini yakin, dalam hati kita yakin imam ini tadi kentut habis wudu, dia berbarengan sama aku naik ke atas tangga, kemudian imamnya kentut semisal. Lalu setelah itu
Imam tidak membatalkan karena imam tidak merasa kentut. Tapi bagi kita imamnya ini kentut. Nah, kemudian imam jadi imam, kita jadi makmumnya. Salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Ya karena dia berimam kepada seseorang yang dia yakini ini masih belum wudu, masih belum suci. Nah, dalam kondisi seperti ini dia juga tidak bisa menjamak. Kenapa? Karena tidak yakin bahwa sholat yang pertamanya itu sah. Jadi harus yakin sholat yang pertama itu sah. Atau semisal imamnya itu terinjak tai sapi semisal. Nah, imamnya tidak sadar. Tapi bagi si makmum itu jelas melihat, ya, ada semisal kotoran di pakaiannya atau di kakinya. Bagi makmum itu dia mengatakan ini tidak sah. Tapi dia teruskan, nah itu sholatnya menjadi tidak sah. Bisa menjadi sah kalau dia mufaraqah, ya. Kalau dia mufaraqah. Jadi itu kalau semisal imamnya ini berkeyakinan, makmumnya berkeyakinan imamnya batal semisal atau tidak sah sholatnya. Jadi semisal ada juga orang sholat berlima, lima-limanya mendengar ada suara kentut dan ada baunya. 5 orang sholat berjamaah, 5-limanya mendengar suara kentut dan 5-limanya mendengar bau kentut, tapi tidak ada yang membatalkan. Sholatnya sah atau tidak? Hah? Tidak ada yang merasa. 5-limanya mencium bau dan 5-limanya mendengar ada suara kentut dan mereka berjamaah. Tidak ada yang mau membatalkan. Maka sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Karena berdasarkan keyakinan masing-masing. Jadi kita tidak bisa menghukumi seseorang, kamu tidak sah, kamu kentut. Kata dia saya tidak kentut. Nah, semisal seperti itu. Maka semuanya menjadi sah, ya, semuanya menjadi sah. Jadi kaitannya itu yang dikatakan yakin, zon, waham itu individu masing-masing. Misal diponis, kamu tadi kentut. Dia bilang enggak, ditanya semuanya enggak ada yang kentut. Tapi baunya jelas. Baunya jelas ada. Nah, maka itu tidak ada yang batal semuanya. Siapa yang mau batal? Karena tidak ada yang merasa, gitu kan? Tidak ada yang merasa, maka tidak ada yang batal. Tidak ada yang batal. Nah, kemudian syarat yang keenam, dalam keadaan uzur atau bepergian hingga selesai melaksanakan takbiratul ihram salat yang kedua. Maksudnya, orang yang menjamak takdim ini masih berstatus sebagai musafir hingga salat takbiratul ihram yang kedua. Kalau semisal dia musafirnya ini mungkin naik kereta, sholat. Nah, ini dari Jakarta dia sholat, atau di tengah-tengahnya mau ke Semarang dia sholat. Kemudian begitu sampai Semarang, statusnya sudah apa? Mukim kan? Nah, statusnya mukim. Begitu mukim, maka dia tidak lagi dikatakan menjamak, ya, dikatakan menjamak. Jadi, nah itu berkaitan. Dan itu jika dia niatkan untuk mukim. Ya. Kalau dia tidak berniat untuk mukim, maka dia tetap dikatakan musafir. Kemudian yang ketujuh, syaratnya mengetahui bahwa diperbolehkan melakukan sholat jamak dengan memenuhi semua syarat-syaratnya, yaitu perjalanannya menempuh jarak jauh. Ini jauhnya seberapa? Berapa? 2 marhalah. 2 marhalah itu seperti apa? Orang Indonesia tidak paham 2 marhalah. Itu qasar. Hah? 2 marhalah kayaknya yang qasar. Ya, 2 marhalah yang qasar. Ya, 2 marhalah. Ini perjalanan jauh, ya. Menempuh perjalanan jauh. Dikatakan perjalanan jauh dalam fikih itu, ya, dalam bab qasar itu berapa? 2 marhalah sama dengan 81, 82, 83.
81, 82, 83. Dalam buku yang lain 96. Dalam versi yang lain itu sekitar 88. Dalam versi yang lain sekian kilometer. Ulama berbeda-beda. Nah, jadi ada terkadang bukan karena jauhnya, ya, bukan karena jauhnya itu secara tahdid itu secara pasti, ya. Itu hanya takriban. Sebab Syekh Yasin Al-Fadani itu pernah sholat menjamak dari Mekah menuju Jeddah. Jaraknya tidak seberapa jauh, tapi beliau waktu itu menjamak, ya. Nah, itu ada nanti. Dan ada hukum-hukum yang tadi disebutkan di sini sebab-sebab sebab-sebab menjamak itu ada 3 di sini, ya. Ada bepergian, kemudian hujan dan sakit. Disebutkan dalam syair Sofatuz Zubat, syarat jamak takdim adalah niat di dalam sholat yang pertama, kemudian tertib dan terus menerus meskipun dengan melakukan tayamum. Jadi tidak ada interval yang lama seperti itu. Selanjutnya tentang syarat jamak takhir, ada 2. Jamak takdim sudah, selanjutnya jamak takhir. Jamak takhir yang pertama syaratnya adalah niat jamak takhir saat waktu sholat yang pertama masih ada. Ini supaya apa? Kalau orang itu meninggal, ya, di tengah jalan, kemudian masuk waktu zuhur, dia kemudian berniat, maka aman bagi dia, ya. Artinya dia tidak dikatakan orang yang meninggalkan sholat, ya, karena ada niatnya di sana. Tapi kalau kita perjalanan jauh, waktu zuhur masih ada, sampai mepet waktu zuhur kita masih belum tergeletak di hati kita untuk sholat. Nah, maka dikhawatirkan masuk waktu asar, artinya ini meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, uzur masih wujud hingga selesai melaksanakan sholat yang kedua. Jika mukim di pertengahan sholat kedua atau sebelumnya, maka kedua statusnya adaan, sedangkan sholat pertama adalah qadha, namun tidak berdosa dan tidak makruh. Nah, jadi ini seperti halnya di tengah jalan dia masih berstatus sebagai musafir. Tapi tiba-tiba dia berniat, saya nanti sholatnya di jamak takhir saja. Nanti begitu sampai di sana. Nah, begitu sampai di sana, ya, begitu sampai di sana, waktunya semisal, ya, waktunya itu sudah masuk waktunya dan statusnya mukim, ya. Asar sudah masuk, statusnya mukim, dan dia sholatnya menjadi adaan. Kenapa? Karena statusnya bukan lagi musafir. Sholat asarnya adaan, sholat zuhurnya menjadi qadhaan. Kenapa? Karena hilang statusnya daripada status musafir, berubah statusnya, ya. Karena sudah sampai di tempat tujuan, maka kerjakan sholat asar, zuhurnya belum, maka zuhurnya ini bahasanya qadhaan, karena statusnya sudah menjadi mukim, bukan musafir lagi. Nah, di antara perbedaan jamak takdim dan jamak takhir, yang pertama waktu niat. Kalau di jamak takdim, waktu niatnya itu adalah pada di tengah sholat pertama, bisa sebelum sholat sampai nanti salam sholat yang pertama, salam sholat zuhur. Kemudian baru dia berniat jamak takhir. Tapi bagi yang jamak takhir itu letak niatnya di mana? Letaknya mulai masuknya waktu sholat pertama hingga sisa waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat yang pertama. Jadi waktu niatnya itu panjang, ya, niatnya panjang. Selama waktu zuhur itu masih sampai nanti sebelum masuk waktu asar, itulah letak niat sholat jamak takhir. Ini niat dalam hati, bukan niat dalam ucapan, ya.
Niat dalam hati dulu. Kalau niat dalam ucapan itu yang usolli, fardo, yang seterusnya. Nah, kemudian uzur selalu ada sampai nanti sempurna takbir yang kedua. Itu bagi yang jamak takdim. Bagi yang jamak takhir, uzur itu selalu ada hingga selesai melaksanakan sholat yang kedua. Kemudian jamak takdim itu harus ada terus menerus. Maksudnya begitu sholat zuhur selesai atau sholat maghrib selesai, maka langsung dilanjutkan dengan sholat isya tanpa interval waktu yang lama. Itu harus ada terus menerus. Tapi kalau jamak takhir tidak harus terus menerus. Kemudian jamak takdim wajib tertib. Ini bedanya. Wajib tertib. Jadi kalau jamak takdim mau sholat zuhur asar, zuhur dulu baru asar. Maghrib isya, maghrib dulu baru isya. Ini khusus yang jamak takdim, wajib. Tapi kalau jamak takhir tidak wajib tertib, tidak wajib, hanya sunat saja. Dan menurut sebagian pendapat yang utama adalah shahibul waqti. Jadi shahibul waqti ini kita waktu isya sudah, sudah isya dulu baru maghrib. Ini sudah waktu asar dulu baru zuhur, seperti itu. Muazin sudah ada. Nah, sambil menunggu muazin. Ya, sambil menunggu muazin. Nah, sebab masalah hujan tadi itu, kita boleh menjamak pada saat hujan dengan 5 syarat. Syarat yang pertama, ini bukan sembarang hujan artinya. Yang dilakukan adalah jamak takdim, bukan jamak takhir. Kemudian hujan itu turun saat sholat yang pertama, pada saat takbir sholat yang pertama. Begitu kita takbir, hujan turun. Nah, begitu takbir hujan turun, bukan masuknya waktu sholat. Ya, nanti sebab jamak hujan akan dilanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya, insya Allah. Ini sebaiknya kita tidak menunda azan, karena azan di Masjid Agung ini disiarkan dan ditunggu oleh Radio Dais, seperti itu. Nah, tatim bi qiraati alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.